Angun Satkerti Loke Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Masjidin. Pada hari ini kita akan belajar tentang ayo membayar zakat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah peserta didik dapat menjalankan kewajiban zakat sebagai implementasi pemahaman rukun Islam sesuai syariat Islam. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna zakat dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dalil tentang perintah membayar zakat dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis macam-macam zakat dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat melaksanakan sebagai implementasi rukun Islam sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebelum kita mempelajari tentang ayo membayar zakat, yang kita pelajari adalah satu, tentang pengertian zakat, dua, macam-macam zakat, tiga, siapa saja orang yang berhak menerima zakat, dan apa hikmah kita membayar zakat. Nah, untuk itu, marilah kita mempelajari satu persatu. Dari yang pertama adalah tentang pengertian zakat. Zakat secara bahasa artinya adalah membersihkan, tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat artinya mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisabnya kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang hukum zakat. Nah, anak-anak, ada yang tahu hukum zakat itu apa? Oke. Nah, sekarang kita pelajari ya, apa hukum zakat? Menurut surah Al-Baqarah ayat 43 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Nah, itulah arti dari surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, dengan demikian kita akan tahu bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib bagi semua orang Islam. Nah, untuk yang selanjutnya, siapa yang tahu tentang macam-macam zakat? Ayo, apa aja? Yang pertama adalah zakat fitrah. Sedangkan yang kedua adalah zakat mal. Nah, mari kita pelajari tentang zakat fitrah. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Apa itu yang dikeluarkan zakatnya? Dari kita mengeluarkan zakat berupa bahan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, dan sagu. Berapa jumlahnya? Jumlahnya sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter setiap orang. Kapan waktunya? Waktunya mengeluarkan zakat fitrah adalah mulai tanggal 1 Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri atau menjelang sholat Idul Fitri. Nah, sudah paham ya anak-anak tentang zakat fitrah? Nah, kemudian yang selanjutnya kita mempelajari tentang syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, siapa yang wajib berzakat fitrah? Yang pertama adalah orang yang beragama Islam, baik laki-laki
maupun perempuan sejak usia bayi sampai lanjut usia. Semuanya wajib membayar zakat. Yang kedua adalah orang yang memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Bagi anak-anak, bagaimana zakat fitrahnya? Bagi anak-anak, zakat fitrahnya ditanggung oleh orang tua mereka. Kemudian, syarat yang ketiga adalah manusianya itu atau orangnya masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Gitu ya anak-anak. Sudah jelas tentang syarat wajib zakat fitrah? Oke? Nah, mari kita lanjutkan lagi tentang zakat yang kedua. Yang kedua tentang zakat mal. Zakat mal itu apa? Zakat mal artinya mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang telah dimiliki setelah mencapai nisabnya. Apa itu nisab? Nisab itu adalah batas minimal harta yang dimiliki dalam waktu 1 tahun. Nah, zakat mal ini dikeluarkan untuk membersihkan harta yang kita miliki. Nah, jadi harta yang kita miliki harus kita bersihkan agar semakin barokah. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa saja syarat wajib zakat mal? Syarat wajib zakat mal yang pertama adalah orang yang memiliki harta itu harus beragama Islam. Yang kedua, pemilik hartanya telah balik dan berakal sehat. Kemudian, harta-harta dimiliki itu termasuk harta yang wajib dizakati. Untuk yang keempat adalah harta tersebut telah mencapai 1 tahun dimiliki. Dan kemudian syarat kelima adalah harta itu adalah milik sendiri, bukan milik orang tua ataupun menyewa. Sebelum melanjutkan materi selanjutnya, sampai di sini anak-anak sudah paham ya tentang macam-macam zakat, pengertian zakat. Untuk yang selanjutnya, kita akan mempelajari harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, perhiasan, baik itu emas maupun perak yang disimpan. Untuk yang kedua, uang yang disimpan, uangnya yang banyak. Besarnya berapa? Nanti sesuai dengan nisabnya yang telah dimiliki selama 1 tahun. Untuk yang ketiga adalah uang yang diperoleh dari berdagang atau hasil perniagaan atau hasil bekerja, itu harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian selanjutnya yang keempat, hasil pertanian. Contohnya padi, itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kelima, binatang ternak. Binatang ternak itu yang wajib dikeluarkan zakatnya, contoh kambing, sapi, kerbau, dan unta. Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisabnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, barang temuan bisa berbentuk perhiasan, bisa berbentuk uang logam, dari emas juga wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang siapa saja orang yang berhak menerima zakat atau disebut mustahik zakat. Dalam surah At-Taubah ayat 60 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله Wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak.
orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60. Dari surat At-Taubah tadi dapat kita simpulkan siapa saja yang berhak menerima zakat, yaitu pertama adalah orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil atau pengurus zakat yang menerima dan membagikan atau mengumpulkan zakat. Nah, kemudian yang keempat adalah seorang mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam yang keimanannya belum kuat. Sedangkan yang kelima, ghorim atau orang yang berhutang untuk kebaikan. Yang keenam, fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Yang ketujuh, hamba saya atau seorang budak yang harus dimerdekakan. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, ibnu sabil atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan di jalan Allah. Contohnya, orang-orang yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren. Nah, itu ya 8 orang atau 8 kelompok yang wajib atau boleh yang berhak menerima zakat. Kemudian selanjutnya yang terakhir yang kita pelajari adalah tentang hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama adalah memperkuat tali persaudaraan atau silaturahmi. Yang kedua, zakat itu bisa membersihkan harta dan juga membersihkan jiwa, serta menjadikan orang itu terjaga dari ketamakan harta. Kemudian, yang ketiga, mendorong manusia itu untuk berjiwa sosial, saling membantu. Nah, yang keempat, mendorong orang berjiwa jujur. Yang kelima adalah mengingatkan manusia bahwa harta yang kita miliki itu adalah sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang keenam, hikmah zakat adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah membantu orang kesusahan dari segi ekonomi, kita bantu melalui zakat fitrah. Terakhir yang kedelapan adalah memberi dukungan moral bagi orang-orang yang baru masuk Islam untuk memperkuat imannya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih bagi semua yang telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.